Itu yang harus panjenengan semua mulai sekarang. Mari kita sama-sama menjaga keseimbangan di bawah kepemimpinan Mas Dito. Insya Allah Kabupaten Kediri akan semakin lebih baik. Bandara aja sekarang sudah ada di Kediri, tapi semua itu masih butuh proses. Kita tidak bisa serta-merta membangun dalam jangka waktu yang cepat seperti Bandung Bondowoso, tapi akhirnya nggih mboten dados. Semua perlu step by step dalam membangun Kabupaten Kediri, khususnya untuk mitigasi bencana sesuai visi misi beliau. Itu yang saya harapkan. Nanti untuk lebih teknisnya akan disampaikan sama sesepuhnya BPBD Bang Dadi tentang mitigasi bencana itu seperti apa, biar panjenengan semua paham. Bukan penikmat alam, tapi benar-benar pecinta alam yang sesungguhnya. Itu dari kami. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kamaksa. Jadi kita 10 hari mendatang waspada cuaca ekstrim. Jadi mengapa kita sekarang berkumpul di sini? Kita dalam rangka untuk bersiap untuk menghadapi perubahan iklim. Perubahan iklim yang disebabkan oleh perubahan perilaku manusia, oleh polusi, oleh yang lain-lain. Maka dari itu pada tanggal 17 Agustus 2022 kita sudah mendeklarasikan yang namanya Peta Wilis. Peta Wilis itu singkatan dari Pecinta, Pelindung, dan Pelestari Tatanan Alam Wilis. Jadi cara yang paling mudah untuk mencegah atau menghambat cuaca ekstrim adalah dengan mengurangi dampak negatif dari pemanasan global, adalah dengan menjaga alam. Peta Wilis dideklarasikan dan didedikasikan untuk melestarikan Gunung Wilis tempat kita sekarang beraktivitas. Mengapa kita memilih Gunung Wilis? Karena Gunung Wilis itu perlu mendapat curang cinta kasih dari kita, perlu kita jaga, kita lestarikan. Selanjutnya kita dengarkan petuah dari Ketua DPRD Bapak Dodi Purwanto. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Mas Bose, saya panggil Mas Bose Dr. Ari, dengan wajah baru. Kalau dulu gondrong, nah sekarang dengan wajah baru, gantengnya kelihatan. Yang saya hormati teman-teman dari BPBD, Mas Udin, serta teman-teman yang lain. Yang saya hormati teman-teman panitia yang sudah berperan secara aktif mewujudkan kegiatan pada malam dan besok. Dan yang saya hormati dan saya cintai, saya banggakan adik-adikku serta ibu bapak semua yang ikut hadir menyemarakkan kegiatan malam dan besok pagi hari. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasannya kita masih diberi kesehatan, diberi umur panjang, diberi taufik, rahmat dan hidayahnya, sehingga bisa berkumpul menyamakan persepsi terkait dengan kecintaan kita kepada alam, kecintaan kita kepada NKRI ini. Saudara-saudaraku yang saya cintai,
sebetulnya kalau melihat Wilis ini sangat-sangat miris. Kenapa sangat miris? Mulai dari Netrep, Petung Roto, Pamongan sampai perbatasan Nganjuk, terkait dengan kita berbicara di wilayah Kabupaten Kediri, ini hampir sama dengan Bandara Daha Kediri. Kenapa kok saya bilang hampir sama? Sama-sama gundul. Sama-sama gundul. Oleh karena itu, saya memberikan apresiasi kepada Mas Bose, Dr. Ari, beserta panjenengan semua yang sudah ikut peduli untuk bagaimana agar Wilis ini kita hijaukan, bagaimana agar Wilis ini bisa menjadi menjadi paru-parunya Kabupaten Kediri. Kami pun tidak menutup mata di dalam forum-forum dengan SKPD. Kami juga memutar otak dengan perhutani pun juga kita koneksikan kait dengan permasalahan LNDH, Pesanggem dan sebagainya, agar tanaman tegaan, tanaman keras ini masih dipertahankan, masih menjadi program perhutani dengan bekerjasama dengan Pesanggem. Apa ya, kalau istilahnya apa, Dok? Program Wana Lestari. Program Wana Lestari. Maka kalau yang di wilayah Mojo, semen ini sudah agak bagusan, karena terutama yang Jugo ini sudah ada kesadaran untuk menanam kopi, yang artinya kalau kopi pasti di bawah tanaman tegaan. Keran, karena mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore baru keluar dari hutan juga. Ngetril. Jadi kita tahu daerah-daerah mana yang gundul, mana yang tidak kita tahu. Saudaraku dan adik-adikku yang saya cintai, dari hal tersebut ini kami juga berharap hubungan antara Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan Pesanggem, dengan perhutani ini bisa kita jalin dengan baik. Kami pun memberikan anggaran yang cukup besar untuk program kopi. Kami pun juga berharap seperti di wilayah Kandangan itu empon-empon, di Kalipang demikian juga, yang artinya tetap di bawah tegaan. Tapi kalau kita melihat wilayahnya Pak Kamit, jadi kalau wilayahnya Pak Kamit ini kita lihat Wadang, dengan pernah nanti ke Leangan, sudah lihat kanan kiri kan gundul, ini gundul. Meskipun di musim kemarau kemarin ada 6 titik penghijauan di wilayah Grogol dan Taroan. Memang yang agak sulit di tahun 2020 agak sulit di wilayah Banyakan. Berarti Pak Karit ya agak ada keras dengan masyarakat ya,
Di wilayahnya Pak Kamit yang di Kalipang ini ternyata yang menanami juga banyak orang di luar Kalipang, dari wilayah Banyakan. Dan kami juga berharap kegiatan ini tidak hanya berhenti pada malam dan besok saja. Maka di bawah BPBD ini bisa kita komunikasikan, bisa kita susun programnya, mumpung program 2023 belum dibahas, baru kuah PPAS-nya, ini kita rencanakan. Karena sistem SIPD ini sulit kalau sudah masuk. Maka dengan hal tersebut, mari kita hijaukan Wilis, dan juga kalau Wilis hijau dengan sendirinya tidak harus bercocok tanam saja dengan merugikan, dengan menggundul hutan. Tetapi kalau selingkar Wilis nanti bisa terrealisasi, otomatis ini menjadi primadona wisata di wilayah barat sungai. Jadi meliputi Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Madiun, Nganjuk terkoneksi. Nanti terkonek jalannya, dan ini bisa menjadi tidak akan kalah dengan wilayah Tawangmangu. Ya, Tawangmangu. Kita lihat saja kalau Sabtu Minggu di wilayah Selo Panggung naik ke atas, Kafe Nanam dan sebagainya ramai. Dan harapan kami juga di wilayah barat sungai nanti, di wilayahnya Pak Kamit juga ramai. Yang bisa kita jual adalah view, agar wisatawan ini bisa menikmati view. Kami tidak akan panjang lebar karena sudah malam, dan kami cuma berpesan, kalau kita mencintai alam, maka alam akan mencintai kita. Demikian yang bisa saya lakukan. Bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan, tidak tanduk kami selama ini yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih kepada Pak David. Kelihatannya sudah capek. Jadi Pak David ini ketua DPRD, guys. Ketua DPRD. Tapi beliaunya buai. Pokoknya orang yang besar-besar itu baik. Contohnya saya. Kalau pas kenyang, tapi kalau nggak kenyang ya belum. Jadi beliau itu baik, deket. Bahkan kemarin demo, demo guys. Demo dijagoi. Udan-udan bareng. Udan-udan bareng. Tapi ya cara sing demo aku DU tak siapin. Pak demo kayak kopi, karo kayak nasi pelangan, karo ngobrol. Insya Allah damai, langsung damai. Besok DU-nya PRD generalnya. Tadi sudah nyoba makanannya kan? Siap. Enak banget. Tadi pagi sarapan kita adalah penyet, pedes, terus telur orang awet, nasi hangat saya imbuh 2 kali. Besok pagi menu yang istimewa, kambing guling. Guling sendiri di depan. Jadi waktu berikutnya adalah tentang materi, nanti disampaikan oleh tim dari BPBD tentang dasar-dasar kebencanaan. Ngoten nggih, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Pak Ketua Dewan, Pak Alaksa dan Pak Ketua FRD dan teman-teman peserta Napak Bumi Wonowilis. Kita di sini sharing aja deh. Artinya kita belajar bareng
terkait dengan mitigasi bencana. Sebelumnya pengen ada kesepakatan dulu pakai bahasa apa, Mbak Mas? Arab atau Inggris? Atau bahasa Indonesia sama bahasa Jawa? Campur. Iya, kita pakai bahasa Indonesia campuran Jawa. Ini manggilnya apa? Adik-adik, bro, posis, Ufi. Karena banyak yang muda-muda, berusi saja ya. Ya, tadi sudah banyak disampaikan sama Pak Kalaksa, sama Pak Dewan, bahwasanya realita, mungkin teman-teman yang pecinta alam lebih paham, sering naik ke gunung, tahu kondisi yang real. Memang kondisi hutan kita baik-baik saja apa tidak? Tidak baik-baik saja. Iya. Artinya saat ini memang banyak alih fungsi. Jadi sampaikan Pak Dewan, di daerah lereng Wilis itu kondisinya memang tidak baik-baik saja. Di atas tidak lagi ditanami tanaman keras, tapi alih fungsi tanaman apa? Yang sering naik ke Wilis tanaman apa? Berambang, iya, berambang, betul. Sedangkan saat ini pun, ini kemarin BMKG juga sudah merilis bahwasanya 6 hari ke depan seluruh wilayah Indonesia akan mengalami perubahan yang secara signifikan, utamanya di DKI, Jakarta dan Sulawesi itu statusnya siaga. Artinya apa? Ini dampak dari perubahan iklim yang tadi disampaikan Pak Ketua FRB, bahwasanya saat ini kita sudah berada di dampak perubahan iklim. Apa yang bisa kita lakukan? Kenapa? Bersis. Kita sudah menikmati dampaknya ini. Sedangkan alam kalau kita melakukan pencegahan butuh proses lama apa enggak? Berarti apa yang harus kita lakukan? Apa? Kalau kita melakukan pencegahan, oke kita lakukan. Tapi untuk menikmati hasil pencegahan itu butuh waktu apa enggak? Contoh kita melakukan penanaman. Apa mungkin 1-2 tahun tanaman itu akan mempunyai manfaat? Tapi kan itu harus kita lakukan agar anak cucu kita nanti apa? Tidak merasakan dampak yang lebih parah. Salah satu dampak perubahan iklim apa teman-teman yang kita rasakan? Salah satunya musimnya sudah tidak tentu, dan itu kita merasakan betul kan? Yang saat ini mestinya kita mengalami musim kemarau, ternyata masih ada hujan, betul. Bahkan teman-teman kalau ikuti medsos 2 hari yang lalu di tetangga kabupaten kita mengalami apa? Yang disarankan angin kencang atau puting beliung. Nah, itu nggak usah pakai bahasa JTV lah. Kalau bahasa JTV nanti nggak. Ya, kita harus mau nggak mau realita ini. Jadi kita harus siap untuk menghadapi dampak dari perubahan iklim. Artinya kita harus melakukan adaptasi apa? Adaptasi lingkungan.
ini ke seluruh segmen masuk dari dampak perubahan iklim ini. Yang petani yang mestinya biasanya bisa menentukan untuk jadwal tanam, dengan perubahan iklim berubah banyak. Hasilnya bisa maksimal atau tidak? Kalau di pertanian sudah berpengaruh, lainnya juga akan terpengaruh. Nah, di samping kita harus melakukan adaptasi pada lingkungan terkait dengan perubahan iklim, yang lebih penting apa? Kita melakukan apa? Agar nantinya anak-anak kita, anak cucu kita tidak merasakan yang lebih parah. Kesiapsiagaan atau pencegahan yang lebih penting, betul. Nah, salah satu contohnya kita melakukan upaya mitigasi. Tadi sampaikan sama Pak Kalaksa bahwasanya mitigasi bencana itu ada dua, ada struktural, ada non struktural. Yang struktural itu lebih ke fisik, yang non itu lebih ke peningkatan kapasitas. Nah, ini teman-teman pecinta alam yang mempunyai kompetensi di bidang apa? Kalau pecinta alam itu kompetensinya apa? Banyak. Multi talent. Salah satu contohnya apa? Apa? Ini teman-teman sering mendedikasikan dirinya pecinta alam itu apa? Untuk menjadi pecinta alam itu harus mempunyai kompetensi apa? Apa? Mampu menjelajah, betul. Apa? Melihat situasi alam saja. Bukan. Untuk menjadi seorang pecinta alam itu loh, jangan harus mempunyai kapasitas atau kompetensi apa? Kudu kuat melakukannya, betul. Nanti kalau ada tebing bisa naik, betul gitu mana? Terus bisa survive di alam, seperti itu. Apa sebagai mau aku tok gitu. Nah, ini kita ngumpul-ngumpul di sini. Jadi harapan kita seperti disampaikan Pak Ketua FRD tadi, bahwasanya di Kabupaten Kediri untuk wilayah sisi barat kita memang agak kekurangan terkait dengan relawan. Nantinya untuk melestarikan lereng Wilis itu butuh manusia-manusia yang berjiwa sosial. Kalau teman-teman yang pecinta alam ini sering naik ke Wilis sebenarnya? Sering? Oh, tidak boleh naik. Untuk saat ini apa? Via Besuki, tapi dari via lainnya masih bisa, asal tidak via Valen ya. Artinya apa? Kita butuh untuk melestarikan lereng Wilis. Tadi sampaikan Pak Ketua Dewan, Wilis sudah gundul semua. Ini udah ada yang pernah naik ke puncak Wilis belum? Belum. Itu sudah pernah. Itu sudah hafal kondisi Wilis ya. Artinya perlu dilestarikan benda itu. Nah, salah satunya apa yang sudah dilakukan teman-teman kayak menanam pohon, peduli. Jadi perlu kami sampaikan teman-teman bahwasanya di Kabupaten Kediri sudah dibentuk forum pengurangan risiko bencana.
apa itu forum pengurangan bencana. Ketuanya ada di sini, beliaunya Dr. Ari, merupakan Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana. Forum Pengurangan Risiko Bencana ini wadah pentahelik, jadi ada 5 elemen, ada dari pemerintah, ada dari dunia usaha, ada dari akademisi, ada dari jurnalis, dan dari masyarakat. Yang masyarakat keterwakilannya oleh siapa? Kebanyakan siapa? Yang sering melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana yang dari masyarakat, keterwakilan lebih banyak teman-teman relawan. Kira-kira teman-teman pecinta alam ini nantinya tertarik apa enggak? Tertarik untuk masuk di forum pengurangan risiko bencana. Nah, jadi harapannya kita memang merangkul lebih banyak komunitas-komunitas untuk upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Nah, kalau sudah tertarik, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman pecinta alam terkait dengan pengurangan risiko bencana? Apa? Dengan kemampuan dengan itu bisa apa kira-kira? Sering melakukan penghijauan apa enggak? Terus berada di lereng-lereng apa enggak? Kalau penanaman di lereng-lerengan itu butuh kompetensi apa enggak? Apa setiap orang bisa menanam? Tentu tidak kan? Saya sendiri mungkin tidak akan bisa kalau di lereng-lereng terjal itu. Ini teman-teman PA sangat ahli di situ. Padahal kontur lereng Wilis teman-teman kan sudah hafal. Nanti untuk menjangkau yang gundul yang di paling atas, mungkin teman-teman yang biasa atau masyarakat tidak akan mampu. Ini sedikit cerita. Pernah di Wilis ada kejadian kebakaran hutan. Ternyata untuk memadamkan kebakaran hutan tidak seperti yang apa yang kita angan-angan. Disoi banyu mati. Lalu di dhuwur-dhuwur ini banyu tekondi. Iya kalau ada helikopter, ada boom water. Kalau tidak ada, sedangkan untuk menjangkau titik api itu pun butuh perjalanan dan stamina yang kuat. Kalau relawan-relawan yang lain yang nggak punya kompetensi di PA atau di jungle rescue, saya yakin tidak akan mampu. Kalau teman-teman PA saya yakin mempunyai kompetensi itu. Itu salah satu contoh. Apalagi kalau kita kaitkan dengan pengurangan risiko bencana untuk penanaman pohon yang berada di ketinggian-ketinggian dan lereng-lereng terjal, kontribusi teman-teman PA ini sangat kita harapkan. Nah, artinya apa? Teman-teman mempunyai kapasitas untuk upaya-upaya itu. Kira-kira siap enggak? Siap enggak? Artinya apa? Pengurangan risiko bencana tidak untuk diri kita. Ambil contoh penanaman pohon, mungkin kita tidak akan menikmati, tapi anak cucu kita yang akan menikmati. Salah satu perubahan iklim
diawali dari berkurangnya lapisan ozon karena karbon dioksida atau yang dihasilkan tumbuhan sangat berkurang. Bahkan di negara-negara Eropa itu sudah mendonasikan untuk penanaman pohon sampai di barcode dibayar asal 20 tahun tidak dipotong. Artinya biar karbon dioksida ini dihasilkan itu banyak. Itu sampai mereka, karena kalau sampai nanti perubahan iklim ini enggak segera teratasi, banyak negara yang akan mengalami krisis. Jadi makanya hal ini sangat-sangat menjadi perhatian terkait dengan dampak perubahan iklim. Dan saya yakin teman-teman PA ini mempunyai kapasitas itu. Jadi kita kumpul di sini paling tidak ada gambaran atau sebuah wawasan yang menjadikan teman-teman pecinta alam ini nanti tergerak untuk upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Dan kita bisa bergabung di Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Kediri. Memang sengaja saya tidak membicarakan terkait dengan hal teknis. Layaknya banjir itu terus piye toh, layaknya tsunami itu terus piye toh. Terus saya yakin teman-teman bisa mempelajari dari banyak internet, dan saya akan memberikan atau menyampaikan sebuah oleh-oleh. Kemarin kan dari Jakarta, dari BNPB, teman-teman HP-nya sudah Android ya. Nah, terkait dengan pengetahuan kebencanaan, longsor ya DWP kudu piye, sebelumnya piye, saat longsor piye, sesudah piye, semua ada di HP kita. Kita tinggal unduh namanya Inaris Personal di Play Store. Nah, di Inaris Personal itu sebuah aplikasi yang dibikin oleh BNPB untuk kita mengetahui kita sedang berada di daerah potensi atau rawan apa. Jadi ini saya ambil contoh. Ini teman-teman ada di Inaris Personal. Nanti silakan di download di Play Store. Ini harus terkoneksi dengan GPS. Mohon maaf, ini provider yang saya pakai di sini lemot. Sama. Jadi nanti tinggal silakan diunduh, nanti silakan mengikuti ini. Ini nanti ada arahnya. Nanti tinggal ngeklik di sini, nanti kita akan tahu kita kalau berada di lereng gunung pasti ancamannya akan muncul longsor. Nah, saat sebelum longsor itu melakukan apa, nanti saat terjadi longsor apa, setelah longsor itu apa, semuanya ada. Jadi ini sebagai media edukasi kita, dan kita kemanapun kan pasti bawa ini. Bahkan beberapa waktu yang lalu sempat dihebohkan dengan berita terkait dengan tsunami 20 meter, betul? Dan itu saya terdampak juga. Akhirnya biasanya minggu enak ngelencer numpak L paling gak enak sih ngelencer yang pantai. Nah, akhirnya terdampak. Artinya apa? Masyarakat pada khawatir tidak berani ke pantai. Padahal itu memang penelitian dari teman-teman LIPI, memang dari penelitian itu
bukan menebak atau menetapi potensi. Potensi itu bisa terjadi, bisa tidak. Nah, kenapa kok di selatan Pulau Jawa? Ada yang tahu? Kok titik gempanya nanti di selatan Pulau Jawa tsunami 20 meter? Apa? Karena adanya lempeng itu ya. Nah, lempeng benua. Tadi saya jelaskan, ya jelas dengan HP ini, dengan Inaris kita akan paham dan kita tahu ancaman apa yang ada di sekitar kita. Jadi terkait hal itu nanti dipelajari sendiri ya. Nah, jadi terkadang kan pengen layak banjir itu kudu piye. Nah, di HP kita ada. Terus tadi saya sampaikan ada kenapa tsunami yang berpotensi tsunami itu di selatan Pulau Jawa. Ya memang kita harus bersyukur negara kita, sampaikan Pak Saifuddin tadi, memiliki 2 musim. Mungkin di negara-negara lain bisa 4 musim, ya kita cuma 2 musim. Dan negara kita negara yang paling apa? Subur. Mineralnya paling banyak, tambang mineralnya, betul. Nah, situ surga itu. Tapi apakah kita semua mengetahui di balik itu? Nah, kalau di posisi negara kita berada di pertemuan 3 lempeng, ada lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Bisa bayangkan lempeng itu apa? Kita ibaratnya lepek ya, lepek, petuk, telu. Nah, pertemuannya itu kalau yang di pinggir ketemu lepek satu dengan lepek satunya itu berada di bawahnya persis sama di atasnya, gitu. Nah, itu namanya zona subduksi. Nah, itu berada di sepanjang selatan Pulau Sumatera, Jawa, sampai Nusa Tenggara. Negaranya berbelok bertemu dengan lempeng Pasifik yang subduksinya ada di Sulawesi. Yang di zona subduksi itu yang sering kali terjadi apa? Gempa. Nah, makanya satu potensi prediksi di selatan Pulau Jawa akan muncul gempa besar karena itu berada di zona subduksi. Dari dampak pertemuan lempeng itu juga memunculkan banyak gunung api. Mungkin teman-teman lihat ya, gunung api itu adanya sepanjang Sumatera, Jawa, ya kan, di pertemuan lempeng itu. Dan itu terkenal dengan negara apa? Cincin api, ring of fire. Nah, karena banyak gunung api, yang jelas pasti subur. Kalau negara yang punya banyak gunung api, tidak mungkin subur. Dari banyaknya gunung itu muncul juga banyak bencana. Bencana apa ya? Hidrometeorologi ya biasanya. Dari banjir, longsor, banjir bandang, kekeringan. Dan itu realita yang harus kita hadapi. Satu sisi negara kita mempunyai nilai positif, dan sisi lain negara kita terkenal dengan supermarket apa? Supermarket bencana. Semua bencana di Indonesia ada, lengkap.
mau nyari apa bencana apa saja. Sampai Pak Kalak itu istilahkan lagi, saking akhirnya enek si bencana grosiran, enek si bencana eceran. Mungkin ini hal baru bagi kita. Bencana kok enek grosiran, enek eceran. Yang grosiran itu apa contohnya? Sekali gede gunung api kayak tahun, betul? Tsunami, gempa, itu kan dampaknya pasti besar. Tapi jarang sekali polaannya suwi. Nah, terus yang eceran apa? Apa eceran? Banjir, longsor. Nah, makanya di lereng Wilis ini seringkali terjadi bencana eceran. Hampir tiap tahun ya Pak Kamil ya, tiap tahun di lereng Wilis pasti ada kejadian bencana, walaupun sifatnya eceran, saitik, tapi lah dikumpulnya dari akeh mana? Jadi bencana ini memang di negara kita komplit, ini menjadi supermarket bencana, dan ini penting bagi kita untuk paham hal itu. Terus siapa yang bisa melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana? Kita. Dan tadi sampaikan bahwasanya bencana adalah urusan bersama, tidak hanya pemerintah saja. Alhamdulillah di Kabupaten Kediri tadi disampaikan Pak Kalaksa masuk melalui misi yang ke-7, salah satu kalau tidak salah itu efektivitas pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana. Itu pun masih ditambahi lagi, dan alhamdulillah BPBD Kabupaten Kediri dibentuk tahun 2015. Di tahun 2016 kita sudah mempunyai Perda Penanggulangan Bencana, dan Perda Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kediri diinisiasi dari DPR kita. Kita untuk Kabupaten Kediri. Dan Perda Penanggulangan Bencana tidak semua pemerintah daerah mempunyai. Jadi Perda PB Kabupaten Kediri ini banyak atau seringkali menjadi rujukan teman-teman dari BPBD lain untuk menyusun perda. Perda Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kediri benar-benar perda yang bernuansa lokal. Salah satu di perda itu diamanatkan untuk pembentukan tim siaga bencana desa, dan juga diamanatkan terkait dengan pembentukan forum pengurangan risiko bencana yang memadai kelima elemen tadi. Jadi di pemerintahan melalui wakil-wakil kita yang di legislatif maupun di eksekutif itu sangat-sangat konsen terkait dengan penanggulangan bencana. Kita berharap masyarakatnya juga berperan aktif. Kalau pemerintah dan masyarakat bisa bersinergi, apa yang kita dapat? Apa? Kalau pemerintah yang care, masyarakatnya aktif, upaya-upaya penanggulangan bencana akan terlaksanakan dengan baik. Dan salah satu misi BPBD Kabupaten Kediri adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Kediri yang membangun ketangguhan dan kemandirian masyarakat Kediri, Kabupaten Kediri dalam penanggulangan bencana. Jadi harapannya itu dengan giat-giat kita seperti ini akan membangun ketangguhan dan kemandirian. Kenapa masyarakat harus tangguh dan mandiri?
Kalau ada bencana itu yang terdampak duluan sini. Terus yang menolong duluan siapa? Diri sendiri kan? Jadi ini ada surveinya juga. Di Jepang tuh dilakukan survei terkait dengan siapa yang merespon cepat itu saat terjadi bencana atau terjadi keadaan darurat. Yang paling persentasenya paling besar diri sendiri sama orang sekitar atau keluarga. Betul itu. Terus ada BPBD, ada PMI, ada Tagana, ada LPRB. Datanya pasti setelah, ya kan? Artinya apa? Ketangguhan dan kemandirian itu sebuah kewajiban. Sebuah apa? Sebuah keharusan yang kita miliki, betul? Artinya ini kita harus paham, jangan sampai kita terdampak bencana tidak bisa, atau kita menolong juga akan menambah korban. Ini yang penting. Artinya dari individu, dari keluarga, akhirnya dari masyarakat. Ini yang menjadikan kita tangguh dan mandiri. Dari tangguh dan mandiri, insya Allah akan menjadikan situasi yang aman dan nyaman. Jadi itu teman-teman, mungkin kalau kita bicarakan terkait dengan kebencanaan, prosesnya banyak. Paling enggak ini stimulus untuk kita semua, artinya bahwa penanggulangan bencana ini ya konkret. Dan nantinya kalau teman-teman bisa bergabung di FPRB, kita terus belajar untuk menjadikan Kabupaten Kediri benar-benar kabupaten yang tangguh bencana. Sebelum saya nanti kembalikan, di kami ada sebuah salam. Nanti kalau saya bilang salam tangguh, dijawab tangguh, tangguh, tangguh. Itu ya? Salam tangguh. Tangguh, tangguh, tangguh. Ini pesertanya tadi yang terdekat berapa tuh? 10.000. Rumahnya baik 10 atau salam tangguh. Tangguh, tangguh, tangguh. Aplaus untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman, itu kurang lebih yang saya sampaikan. Nanti kalau kita ngomongkan bencana, kita nanti banyak diskusi-diskusi yang internal aja atau di forum-forum lain. Nanti kalau masih ada technical meeting juga, ada kurang lebih ya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dadi dari BPD, dan saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Pak Ketua DPRD Pak Dodi. Semoga terus sabar membersamai kita